Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan saya sendiri, Nita Pustari dari SMP Negeri 1 Hujan Mas, dan rekan saya Evanza dari SMP Negeri 1 Muara Enim. Saya Sri Megawati dari SDN 3 Muara Enim. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Evan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan observasi media. Hari ini kita akan fokus pada sesi coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching. Sebelum kita mulai observasi Bu, saya ingin mendiskusikan beberapa hal untuk memastikan kita berada pada jalur yang sama ya. Nah, apakah Ibu ingin fokus mengembangkan kompetensi tertentu dalam sesi ini? Saya ingin fokus Pak pada keterampilan mendengarkan aktif. Saya merasa masih perlu mengembangkan kemampuan seperti mendengarkan tanpa langsung memberikan solusi Pak. Oke, jadi mendengarkan aktif adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Jadi, Ibu ingin saya lebih fokus mengamati bagaimana Ibu cara Ibu mendengarkan coaching dan merespon percakapannya. Iya betul Pak, saya ingin tahu apakah saya itu sudah cukup mendengar coaching dengan baik dan juga tidak terlalu cepat Pak dalam mengarahkan percakapan. Bagus sekali Bu. Apakah ada bagian lain yang juga ingin diperhatikan dalam observasi nanti? Saya juga ingin memastikan Pak bahwa pertanyaan yang saya ajukan itu cukup dalam dan membantu coach bisa menggali lebih jauh lagi Pak untuk solusinya. Oke, dan nanti saya akan perhatikan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan dan juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu membantu coach dalam proses refleksinya. Sebagai tambahan, bagaimana penilaian Ibu sendiri terkait keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot saat ini? Oke, saya merasa Pak sudah cukup baik dalam hal membangun hubungan ya Pak ya, tapi kadang-kadang Pak saya itu terlalu cepat memberikan pertanyaan atau saran. Saya ingin lebih memberikan ruang bagi coach untuk berpikir Pak. Adalah pertanyaan terakhir Bu ya, apa harapan Ibu dari observasi ini? Apa yang ingin dicapai setelah sesi ini? Saya berharap Pak bisa mendapatkan masukan yang jelas, spesifik tentang cara saya bisa menjadi lebih baik Pak dalam mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Selain itu, saya ingin tahu Pak apakah saya ini sudah memberikan ruang yang cukup bagi coach untuk berekspresi. Oke, saya akan memperhatikan kedua aspek tersebut. Saya harap kita bisa bersama-sama belajar dari sesi ini. Terima kasih sudah berbagi harapan dan fokus observasi. Saya akan mencatat dan kita akan diskusikan lebih lanjut setelah sesi observasi ini. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya atas dukungan Pak Evanza. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Mita. Oke Ibu Sri, terima kasih sudah bersedia hadir dalam sesi coaching hari ini ya Bu. Sebelum kita mulai nih Bu, saya ingin bertanya apakah ada hal yang ingin Ibu Sri bahas untuk sesi coaching kita hari ini? Iya Bu Mita, terima kasih juga. Saya ingin fokus pada bagaimana saya bisa lebih baik Bu dalam manajemen waktu, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai CGP Bu dan juga tugas-tugas di sekolah. Oh oke, sangat baik sekali ya Ibu Sri sudah memiliki fokus yang sangat jelas. Saya mendengar nih bahwa Ibu ingin mengembangkan kemampuan dalam manajemen waktu ya Bu ya, terutama untuk menyeimbangkan antara tugas-tugas dari CPP dengan tugas sekolah ya Bu ya. Nah sekarang Bu, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam manajemen waktu itu?
Begini Bu, saya ingin bisa menyelesaikan semua tugas TGP tepat pada waktunya Bu, tanpa harus mengorbankan pekerjaan sekolah. Saya merasa sering kehabisan waktu Bu, dan di akhirnya pada banyak tugas yang tertunda. Oh, oke. Jadi itu tujuan yang sangat penting ya Bu ya. Apa saja yang menjadi kendala yang bisa Ibu identifikasikan dalam manajemen waktu saat tugas-tugas itu tertunda? Oke gini Bu, saya sering merasa kewalahan Bu, karena terlalu banyak tugas yang datang bersamaan. Selain itu, saya juga kadang merasa kesulitan menentukan prioritas yang mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu Bu. Oke, jadi saya mendengar ada dua hal ya di sini Bu ya, yang menjadi tantangannya, yaitu rasa kewalahan, lalu juga kesulitan Bu ya dalam menentukan prioritas. Nah, dalam situasi yang seperti ini Ibu Sri, apa yang Ibu sudah punya strategi tertentu untuk mengatasi masalah ini? Sejauh ini, saya mencoba membuat daftar tugas Bu, tetapi saya masih merasa bingung saat memulai, karena semua tampak penting Bu. Oke. Jadi memiliki daftar tugas itu Bu, itu merupakan langkah yang baik Bu Sri. Nah, bagaimana jika kita sama-sama nih Bu, kita coba mengeksplorasi strategi baru untuk membantu Ibu Sri dalam menentukan prioritas. Apa yang Ibu pikirkan nih untuk langkah yang berikutnya? Saya berpikir Bu, karena untuk mencoba membuat jadwal harian terlebih dahulu Bu. Mungkin jadwal yang lebih terstruktur dan memberikan waktu khusus untuk tugas TGP dan tugas sekolah secara bergantian Bu. Oke, itu ide yang bagus Ibu Sri. Nah, bagaimana cara Ibu menyeimbangkan atau membayangkan jadwal tersebut? Apakah ada nih langkah-langkah kecil yang bisa mulai Ibu ambil untuk membuat jadwal itu bisa lebih efektif Bu? Mungkin saya bisa mulai dengan menetapkan waktu khusus setiap pagi Bu, untuk fokus pada tugas TGP terlebih dahulu. Setelah sekitar 1 jam atau 2 jam, dan sisanya tugas sekolah Bu. Saya juga bisa mengevaluasi jadwal di akhir minggu Bu. Oke. Itu merupakan langkah yang konkret Ibu Sri. Saya bisa merasakan Ibu ya bahwa ini bisa membantu Ibu lebih teratur dalam manajemen waktu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu tentang rencana ini? Oke, saya merasa lebih jelas dan optimis bahwa ini bisa membantu saya mengatasi masalah manajemen waktu ini Bu. Oke, luar biasa nih Bu. Jadi kita sudah memiliki rencana ya Bu untuk menetapkan jadwal harian dengan evaluasi mingguan. Lalu langkah berikutnya yaitu bentuk dukungan bagaimana yang Ibu harapkan terhadap rencana ini. Ini Bu, saya berpikir itu akan bermanfaat jika saya bisa berbagi kemajuan saya pada sesi coaching berikutnya. Mungkin saya bisa membawa hasil evaluasi mingguan saya untuk kita bahas bersama Bu. Oke. Baik Bu, kita bisa membahas kemajuan Ibu Sri pada sesi coaching berikutnya. Saya juga pengen tahu nih Bu update-nya tentang rencana Ibu tersebut. Saya yakin nih dengan rencana Ibu, Ibu bisa mendapatkan apa yang sudah Ibu harapkan tadi. Nah, terima kasih banyak Ibu atas keterbukaannya pada sesi coaching kita hari ini ya. Mungkin bisa kita cukupkan dulu sesi kita pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Mita. Saya merasa lebih siap Bu untuk menghadapi tantangan ini. Terima kasih Ibu atas sesi coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai sendiri penampilan Ibu dalam kompetensi coaching yang sudah kita bahas tadi? Saya merasa Pak cukup baik Pak dalam mendengarkan aktif, tapi mungkin Pak ada beberapa bagian di mana saya bisa lebih mendalami lagi Pak pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa Pak ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu belum cukup tereksplor Pak untuk membantu coach menggali lebih dalam tentang situasinya. Mungkin saya juga terlalu fokus pada jawaban yang diberikan coach Pak tanpa memperhatikan keseluruhan konteksnya. Oke, Bu Mita, boleh saya menyampaikan hasil pemeriksaan saya? Boleh Pak, tentu saja. Saya mengamati tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan terkait tujuan coaching,
Ibu mendengarkan dengan sangat baik dan memberikan jeda yang cukup untuk coach berpikir ya sebelum si coach menjawab. Nah, itu sudah sesuai dengan standar kompetensi mendengarkan aktif dan sangat membantu coach merasa didengar ya. Selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal demikian? Aduh, saya senang Pak mendengarnya Pak. Saya merasa berusaha memberikan waktu agar coach itu bisa merenung sebelum menjawab Pak pertanyaan dari saya. Betul sekali Bu Mita. Nah, ini bisa menjadi area yang perlu kita kembangkan lebih lanjut Bu ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa coaching Ibu? Saya berpikir Pak bisa untuk lebih fokus Pak pada pertanyaan untuk menggali potensi dari coach, dan juga saya ingin mencoba untuk lebih menahan diri Pak untuk tidak memberi solusi secara cepat. Mungkin saya juga perlu Pak berlatih lebih banyak dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing pemikiran coach itu lebih mendalam lagi Pak. Itu rencana yang bagus. Selanjutnya, apakah Ibu sudah memiliki gambaran kapan dan bagaimana Ibu akan memulai untuk menerapkan rencana Ibu? Mungkin saya akan mulai pada sesi coaching saya berikutnya ya Pak, itu tepatnya itu minggu depan Pak. Mungkin saya juga bisa meminta rekan sejawat atau supervisornya untuk memberikan umpan balik Pak setelah sesi coaching itu selesai. Itu ide yang bagus Ibu ya. Kita juga bisa mencatatkan hasil pengamatan ini dalam form supervisi akademik untuk melihat perkembangan Ibu di masa yang akan datang. Nah, dari hasil ini kita bisa terus memantau dan melihat peningkatan di kompetensi coaching kita. Oke, terima kasih banyak ya Pak Evanza atas umpan baliknya. Dari proses ini saya menjadi lebih sadar untuk area-area saya yang perlu dikembangkan Pak. Oke, saya senang mendengar itu Bu Mita. Terima kasih kembali atas keterbukaan Ibu dalam sesi ini. Dan saya yakin dengan rencana tindakan yang sudah Ibu buat, performa coaching Ibu akan semakin baik. Saya siap mendukung kapanpun Ibu membutuhkan. Baik, terima kasih ya Pak Evanza. Sama-sama.